Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghaffur Syam dengan NIM 24407-203. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai operasi teknik metalurgi yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Cesar Ahmad STMT. Langsung saja pada poin pertama, yaitu tahapan proses pengolahan bahan galian. Pada slide yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan proses pengolahan bahan galian. Terdapat 6 proses utama yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, pengobaran dan peledakan. Proses untuk mengeluarkan bahan galian dari tambang menggunakan metode pengobaran dan peledakan. Yang kedua, penghancuran atau crushing, di mana bahan galian yang telah diekstrak kemudian dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil. Ketiga, penghalusan atau grinding, yaitu proses lanjutan yang di mana galian dihancurkan lebih halus lagi untuk diproses lebih lanjut. Yang keempat, pemisahan atau separation, di mana bahan galian yang sudah halus kemudian dipisahkan berdasarkan sifat fisik dan kimia. Yang kelima, pengapungan dan flutation, yaitu metode pemisahan yang menggunakan proses pengapungan untuk memisahkan material bernilai dan material yang tidak bernilai. Yang keenam, pengeringan atau drying, yaitu proses akhir di mana bahan galian yang telah diproses kemudian dikeringkan untuk menghilangkan kandungan air. Selanjutnya kita masuk pada bagian macam-macam proses konsentrasi. Ada 5 konsentrasi yang umum digunakan dalam industri pertambangan. Yang pertama, konsentrasi gravitasi, yang memisahkan mineral berdasarkan perbedaan densitasnya. Kedua, konsentrasi magnetik, yang memanfaatkan sifat magnetik mineral untuk memisahkan. Yang ketiga, konsentrasi elektrostatik, yang menggunakan mineral berdasarkan sifat elektrostatiknya. Yang keempat, konsentrasi flotasi, yang menggunakan perbedaan sifat permukaan mineral. Dan yang kelima, konsentrasi lensa, yang memisahkan mineral berdasarkan perbedaan indeks biasnya. Nah, kita akan membahas lebih detail tentang macam-macam proses konsentrasi gravitasi. Terdapat 4 jenis utama. Yang pertama, konsentrasi zinc, yang memisahkan mineral berdasarkan perbedaan densitas menggunakan air. Yang kedua, konsentrasi shaking table, yang menggunakan getaran untuk pemisahan. Yang ketiga, konsentrasi spiral, yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk pemisahan mineral berdasarkan densitas. Yang keempat, konsentrasi having medium separation, yang menggunakan medium berat untuk memisahkan mineral. Beralih ke slide selanjutnya tentang proses dewatering atau penghilangan air. Ada 3 metode utama yang digunakan. Yang pertama, filtrasi, yang menghilangkan air dari bahan galian menggunakan filter. Yang kedua, sentrifugasi, yang menggunakan gaya sentrifugal untuk memisahkan air dari padatan. Dan yang ketiga, pengeringan, yang menghilangkan air menggunakan panas untuk menghilangkan kandungan air yang tersisa. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan perhitungan silikon yang dibutuhkan dalam proses reduksi. Dari reaksi kimia, Cr2O3 plus Si menghasilkan Cr plus SiO2 dan MnO plus Si menghasilkan Mn plus SiO2 dengan massa molar Cr2O3 sama dengan 152 gram per mol dan MnO sama dengan 71 gram per mol dan Si sama dengan 28 gram per mol. Kita dapat menghitung kebutuhan silikon dari 1 kilo Cr2O3 atau 6,58 mol dan 1 kilo MnO atau 14,08 mol. Si yang dibutuhkan adalah 20,66 mol
atau 578,48 gram dengan kemurnian 75%, maka Si yang dibutuhkan sebenarnya adalah 771,3 gram. Selanjutnya mengenai perhitungan karbon yang dibutuhkan. Dari reaksi NiO plus C menghasilkan Ni plus Co dan FeO plus C menghasilkan Fe plus Co dengan massa molar NiO sama dengan 74,7 gram per mol. FeO sama dengan 71,8 gram per mol dan C sama dengan 12 gram per mol. Kita menghitung kebutuhan karbon dari 1 kilo NiO atau 13,39 mol dan 1 kilo FeO atau 13,93 mol. C yang dibutuhkan adalah 27,32 mol atau 327,84 gram dengan kemurnian 85%, maka karbon yang dibutuhkan adalah 385,7 gram. Nah, pada bagian ini kita akan membahas proses utama dalam ekstraksi HPAL atau High Pressure Acid Lining. Terdapat 5 tahapan utama. Yang pertama, penghancuran dan penghalusan untuk mempersiapkan bahan baku. Yang kedua, leaching atau proses pelindihan menggunakan asam yang tekanan dan suhu tinggi. Yang ketiga, pemisahan untuk memisahkan residu dari larutan. Yang keempat, pengapuran untuk pemurnian lebih lanjut. Dan kelima, pengeringan sebagai tahapan akhir untuk mendapatkan produk yang kering. Slide selanjutnya menjelaskan tentang sistem flotasi, yaitu sistem flotasi terdiri dari beberapa komponen penting. Sel flotasi sebagai tempat terjadinya proses flotasi, pengadukan yang berfungsi mengaduk campuran, bahan galian, dan reagen. Udara yang dimasukkan ke dalam sel untuk membawa partikel mineral ke permukaan. Reagen yang ditambahkan untuk memisahkan mineral target. Konsentrat yaitu hasil flotasi yang mengandung mineral bernilai. Dan tailings yaitu hasil flotasi yang tidak mengandung mineral bernilai dan akan dibuang. Pada slide ini kita membahas sistem konsentrasi elektrostatik dan magnetic separator. Sistem ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu elektroda yang memberikan muatan listrik pada mineral, magnet yang memisahkan mineral magnetik, kemudian pengaduk untuk mengaduk campuran bahan galian, konsentrat sebagai hasil konsentrasi yang mengandung mineral bernilai, dan tailing sebagai hasil konsentrasi yang tidak mengandung mineral bernilai. Lanjut pada bagian-bagian spiral konsentrasi. Komponen utamanya meliputi yang pertama itu spiral sebagai tempat terjadinya proses konsentrasi, pengaduk untuk mengaduk campuran bahan galian, air yang dimasukkan ke dalam spiral untuk membantu proses pemisahan berdasarkan berat jenis. Terus konsentrat yaitu hasil konsentrasi yang mengandung mineral bernilai, dan tailings sebagai hasil konsentrasi yang tidak mengandung mineral bernilai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai operasi teknik metalurgi. Kita telah membahas mulai dari tahapan pengolahan proses bahan galian, berbagai macam proses konsentrasi, hingga perhitungan kebutuhan material dalam proses metalurgi. Saya berharap materi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari teknik metalurgi. Apabila terdapat pertanyaan, kritik, atau saran, saya dengan senang hati akan menjawab dan berdiskusi. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.